Pendiri survival di alam liar dari Australia, dia sudah datang. Memukul batu dengan sembarangan untuk membuat pisaunya. Berputar dengan mudah di sekitar kayu. Mengupas kulit pohon dan membuat tongkat api. Si kecil mulai mengumpulkan serat palem. Lalu mengasah batu menjadi kapak batu. Setelah sedikit memperlakukan pohon kecil, mendapatkan perlengkapan. Tongkat kayu. Dapat digunakan untuk membersihkan area. Karena banyak semak belukar kecil. Si kecil berencana membangun pondok sederhana. Kayu tentu menjadi yang utama. Pertama-tama, merencanakan batas rumah. Kemudian memasukkan tongkat kayu yang lembut ke dalam tanah. Setelah mengumpulkan bagian atas, diikat dengan rotan. Di bagian samping diikat dengan kayu kecil. Untuk atap dan dinding, si kecil memilih rumput alang-alang. Ini sangat tahan air. Dan cara pembuatannya juga sangat sederhana. Pisahkan daun seperti ini menjadi dua. Kemudian ikat secara mendatar ke dalam bingkai dan tambahkan secara bertahap. Si kecil mengeluarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Gores sedikit di bagian atas tongkat kecil. Lalu tanpa ragu langsung mulai mempercepat. Si bungsu tidak punya maksud lain. Dia hanya ingin mengatakan menyalakan api dari kayu sulit, dan menyalakan api juga tidak bermaksud lain. Hanya untuk mengusir nyamuk. Siapa yang menyuruh tidak boleh memakai pakaian saat mengatur waktunya? Adikku membuat jubah untuk membuat atap. Dengan cara menggantungnya, aturlah di bagian atas dan pondasi rumah kecil akan selesai. Di dalam rumah, pasanglah bingkai kayu. Kemudian pasanglah tempat tidur kecil dengan kayu. Kumpulkan sedikit serat kelapa untuk alas tempat tidur agar lebih nyaman. Si kecil berencana tidur sebentar untuk mengisi energi. Lagi pula, ada urusan lain yang harus diurus. Si kecil yang bangkit dari tempatnya datang ke tepi sungai untuk mengumpulkan tanah liat. Tidak salah, harus membuat beberapa peralatan hidup. Semakin banyak, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Mulailah dengan menguapkan air mangkuk kecil dengan api kecil. Setelah itu, Anda bisa mulai melakukan pembakaran. Anda dapat melihat bahwa mangkuk kecil telah berubah menjadi merah. Ini adalah syarat untuk menjadi keramik. Pembakaran selesai pada hari kedua. Apakah retak atau tidak dapat diketahui dengan menuangkan air ke dalam mangkuk? Sepertinya sangat berhasil. Si kecil membuat panci besar dengan cara yang sama. Tutup panci juga harus disiapkan. Seperti biasa, pertama-tama keringkan. Kemudian lanjutkan dengan pembakaran. Si kecil mengontrol waktu pembakaran dengan sangat presisi. Saat panci dingin, tutup dengan abu kayu membantu proses kembali. Tidak diragukan lagi, kali ini berhasil lagi. Apakah kamu setuju kalau si kecil sangat hebat? Sekarang hanya perlu tungku tanah. Mempersiapkan. Saat membuat api, kayu dapat diletakkan di pintu masuk. Ini membuat api masuk ke dalam tungku dari bawah. Tidak bisa dipungkiri, bahkan api tungku tanah yang dibuat si kecil lebih besar daripada orang lain. Keterampilan bertahan hidup dari leluhur memang luar biasa. Si kecil berencana membuat kapak batu hari ini. Pertama-tama, gunakan batu untuk memukul batu peridot yang keras ini. Asalkan mengontrol kekuatan dan sudutnya, itu akan baik-baik saja. Bentuk gergaji batu setelah dipahat mungkin seperti ini. Selanjutnya perlu digosok untuk membuat mata pisau menjadi lebih tajam. Hampir selesai, sekarang bisa mulai tahap berikutnya. Si kecil memilih sebatang kayu yang pas ukurannya. Setelah sedikit diolah, bisa digunakan sebagai gagang kapak. Perlahan-lahan mengukir lubang pas dengan pahat batu. Kemudian lubang pas dibakar dengan api. Gagang juga perlu diolah agar mudah digenggam. Terakhir, hanya perlu merakit gergaji batu. Tanpa bantuan alat modern, berhasil membuat ini sudah luar biasa. Tanpa bantuan alat modern, berhasil membuat ini sudah luar biasa. Dengan alat, menebang pohon jadi lebih mudah. Dalam sekejap sudah memegang sejumlah batang pohon. Si kecil berencana mendirikan perkemahan super besar 4x4. Dengan struktur berbentuk klasik huruf Ren. Keuntungan terbesar dari struktur ini adalah tradisional. Dan juga klasik. Setelah itu, rak penyangga dan atap jadi oke. Bahan penutup atapnya juga berupa alang-alang. Aturan lama, mulai dengan membagi menjadi 2. Kemudian, tinggikan perlahan menjadi 3. Sang kakak langsung membongkar pondok sederhana yang didirikan 2 hari lalu. Dengan begitu, semangatnya juga bisa diwariskan. Dengan menyilangkan ranting di atap, bisa mencegah terbawa angin. Kau pikir dengan begitu sang kakak sudah puas? Tidak bisa puas begitu saja. Di belakang, pertama-tama bangun kerangka dengan tongkat kayu. Lalu, masukkan anyaman rotan seperti ini ke dalam kerangka. Sekarang terlihat sedikit rapi. Letakkan batu di bagian bawah untuk mencegah kelembaban. Lalu, isi celah dengan lumpur encer. Sekarang jadi lebih rapi.
Pasang 2 batang pohon. Letakkan kapak batu di atasnya. Wah, ekspresi muka tiba-tiba meledak. Akhirnya, buatlah tempat tidur kecil yang nyaman, kemudian tak tertandingi. Ketika menemukan cangkang siput yang sedang mengeluarkan gas di alam liar, apa yang harus dilakukan? Jangan dibuang. Kakak datang untuk mengajarkan kepada semua orang cara menggunakan posisi dengan benar. Pertama-tama, tentu saja kumpulkan sekumpulan cangkang siput yang sedang mengeluarkan gas. Kemudian, kumpulkan juga sekumpulan kayu bakar. Aku kembali ke pondok bata yang sudah kuatasi sebelumnya. Akhirnya, perapian tanah ini ternyata sangat nyaman digunakan. Ratakan terlebih dahulu bagian bawah dengan kayu bakar. Kemudian, gunakan teknik menggosok kayu untuk membuat api. Hembuskan beberapa kali dengan lembut untuk membantu api menyala dengan baik. Perhatikan bahwa aku meletakkan api di permukaan. Dengan begitu, api dapat membakar dari atas ke bawah. Segera masukkan cangkang siput ke dalamnya. Tambahkan lebih banyak kayu untuk memaksimalkan peningkatan suhu. Suhu dalam tungku saat ini hampir mencapai 1400 karena aliran udara naik. Proses pembakaran memakan waktu 2,5 jam. Setelah dingin, si adik mengumpulkan cangkang siput yang sudah dibakar. Banyak cangkang terlihat retak karena terbakar. Si adik meletakkan cangkang siput ke dalam mangkuk. Menuangkan sedikit air akan menyebabkan reaksi kimia. Dengan mengamati secara seksama, dapat dilihat cangkang siput mengeluarkan uap. Ini adalah ekspresi kapur matang yang dihasilkan oleh air melepaskan panas. Tak lama kemudian, cangkang siput langsung berubah menjadi pasta lengket membentuk kapur. Si adik menambahkan lebih banyak cangkang siput dan air untuk menyebabkan reaksi. Sekarang uapnya menjadi lebih terlihat. Setelah sedikit diaduk, pasta tersebut sangat kental. Si adik menghancurkan pecahan tembikar lama untuk dicampur dengan pasta kapur. Tentu saja pasir juga dapat digunakan. Rasio campuran sekitar 1:2,5. Kemudian aduk dengan merata. Setelah diaduk rata, dapat dilakukan pembentukan. Si adik berencana menggunakan ini untuk eksperimen membuat bata semen. Setelah membentuknya, itulah bentuknya. Setelah diam selama 10 hari, blok mortar memiliki kekerasan dan kekuatan tertentu. Rendamlah dalam air untuk sementara waktu kemudian lihatlah. Beberapa menit kemudian si kecil mengeluarkannya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan. Blok mortar yang dibuat dengan metode ini tahan air. Namun untuk mencapai kekuatan yang lebih besar memerlukan beberapa minggu atau bahkan bulan. Bahkan mungkin beberapa tahun. Si kecil dengan tidak sengaja menemukan sebuah batang ubi jalar. Meskipun sebagian telah dimakan oleh tikus. Namun dengan kuatnya, tumbuh tunas muda. Bagaimana mungkin si kecil yang penuh dengan rasa keadilan duduk diam? Maka dia berencana untuk memasang pagar dan menyelamatkan ubi jalar. Dan daun-daun yang berserakan adalah pupuk yang baik. Gunakan daun-daun untuk menutupi ubi jalar. Kemudian siramlah dengan air. Setelah daun-daun terurai, akan menjadi pupuk dan meresap ke tanah. Tak lama kemudian tunas muda merambat keluar melalui pagar. Jika di atasnya penuh dengan semut pun tak perlu khawatir. Mereka dapat melindungi tanaman merambat dengan efektif dari serangan serangga lain. Setelah dedaunan sebelumnya terurai menjadi kompos, perlu untuk segera ditambahkan. Tanaman merambat akan terus tumbuh ke atas untuk mendapatkan sinar matahari. Sekejap waktu berlalu, sudah 4 bulan. Saatnya untuk menyaksikan hasil dari kerja keras. Si kecil mematahkan ubi jalar, membiarkan bagian lain tetap tumbuh di tanah. Selanjutnya adalah bagian kedua. Sungguh besar dan subur. Dedaunan sebagai kompos sangat berjasa. Bisa dikatakan hasil panen yang melimpah. Si kecil melemparkan batu ke dalam api. Dengan cara ini, selain menghindari ubi jalar terbakar, juga menjaga panasnya. Selanjutnya memasukkan ubi jalar ke dalam api dan panggang hingga matang. Setelah setengah jam, si kecil membuka ubi jalar. Meskipun kulitnya hangus terbakar, tapi bagian dalamnya tidak terpengaruh. Si kecil mulai merenung sambil makan ubi jalar. Jika ditanam secara besar-besaran, bukankah itu dapat menghasilkan kemandirian pangan? Langsung bertindak. Si kecil berencana menanam 9 gundukan tanah untuk ditanami. Kemudian mulai meratakan tanah. Dia mulai mengumpulkan batu pipi di tepi sungai lagi. Dibentuk lingkaran begitu, lalu ditumpuk perlahan. Menancapkan tiang kayu untuk tunas dapat merambat. Kemudian menanam bibit ubi jalar ke dalam tanah. Akhirnya menutupnya dan menunggu tunas muncul. Teman-teman pasti penasaran mengapa struktur seperti ini dibuat. Sebenarnya, struktur ini untuk melindungi dari serangan babi hutan atau ayam hutan. Si kecil membutuhkan beberapa hari untuk membuat 9 tumpukan tanah. Tampaknya bisa menikmati hasil panen sebentar lagi. Apa yang dilakukan si kecil hari ini? Dia terlihat membentuk puluhan bola lumpur.
lalu dikeringkan di atas tungku tanah. Lanjutkan. Akhirnya berubah menjadi gumpalan merah. Tidak bisa digerakkan. Sebenarnya, si kecil berencana untuk melebur besi. Seperti yang diketahui, proses peleburan besi membutuhkan suhu tinggi tertentu. Oleh karena itu, pertama-tama harus membuat sebuah blower untuk memperoleh pemanasan tambahan. Si kecil menyalakan tumpukan kayu untuk diuji. Sepertinya sangat efektif. Dan juga dapat mengeringkan tungku tanah di bagian bawah dengan cepat. Produk akhirnya mungkin akan seperti ini. Namun hanya dengan tungku tanah saja tidak cukup. Juga perlu membuat arang yang lebih kuat dari kayu. Si kecil menumpuk kayu sebanyak mungkin menjadi satu. Kemudian menutup dinding luar dengan tanah liat. Hanya meninggalkan sedikit lubang di bagian atas untuk menyulut. Sedangkan lubang kecil di bagian bawah digunakan untuk memudahkan sirkulasi oksigen. Saatnya hampir tiba, si kecil menyulut kayu bakar. Dengan cara ini, api akan membakar kayu bakar dari atas ke bawah. Ketika hampir habis terbakar, si kecil menutup semua lubang. Kayu di dalam ruang tertutup akan berubah menjadi arang. Si kecil datang pagi-pagi untuk membuka tumpukan tanah. Setengah jadi dan barang cacat disaring terlebih dahulu. Dapat digunakan kembali untuk waktu berikutnya. Sebagian besar berhasil dibakar dengan baik. Kualitas kayu yang digunakan untuk pembakaran juga akan menentukan kualitas arang. Sekarang semua sudah siap, hanya kurang bahan baku. Lumpur kuning ini disebut oleh orang-orang sebagai bakteri besi. Mengandung banyak unsur besi di dalamnya. Dapat mengekstrak sedikit besi tua melalui peleburan. Saudara campur serbuk arang dengan bakteri besi dalam perbandingan 1:1. Campur dengan sedikit air kemudian bentuk menjadi bola. Setelah dikeringkan di sebelah tungku tanah, dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Panaskan tungku terlebih dahulu sekitar 30 menit. Kemudian tambahkan cukup banyak arang. Letakkan 10 bola lumpur bakteri besi. Selanjutnya adalah tahap memanaskan tungku yang panjang. Setiap 7 menit tambahkan arang sekali. Kemudian tambahkan 10 bola lumpur lagi. Terakhir masukkan semua bola lumpur yang tersisa. Seluruh proses peleburan membutuhkan 3 jam. Setelah 3 jam, tungku telah menjadi merah menyala. Materi di dalamnya menjadi sangat kental. Setelah susah payah, akhirnya berhasil mengeluarkan segeumpal. Si bungsu segera mengeluarkannya dengan tangannya. Apakah kau pikir segeumpal ini semuanya besi tua? Kenyataannya, butiran kecil yang menggumpal itulah besi tua. Dalam 2 hari ini hampir selesai diekstraksi sebanyak ini. Sisanya hanya serpihan besi dan selak. Namun juga bisa membuat sebuah alat kecil. Si bungsu meletakkan butiran besi ke dalam cetakan. Kemudian ditutup dengan arang dan mulai dipanaskan.